Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari yang di luar bagaimana? Nyambung, oh masih kedengaran. Oke, ya siap. Baik, tapi nanti akan lebih fokus setelah selesai bisa bergabung bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan illahi bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaknya setiap kalian perhatikan apa yang kalian lakukan hari ini untuk masa depan. Masa depannya dunia maupun akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, Allah Maha menyaksikan secara detail rinci apa yang kalian lakukan. Wa qala aidan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya setiap kita benar-benar khawatir meninggalkan anak cucu yang lemah ilmu, lemah iman, lemah amal, lemah duit apalagi. Wa qala al-ayah wa qala sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi imanan ahsanukum khuluqan. Yang paling sempurna imannya di antara kita adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik. Pilihan di antara kalian adalah pilihan bagi istri-istri kalian. Di situ jamak tuh Kang, linisaikum. Karena bukan karena banyak. Wa qala al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Kama qala sadaqallahul azim. Bapak rahimakumullah, pertama dan utama saya memulai dengan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena Masya Allah ini qadarullah Pak. Jam 4 kita sudah standby. Beliau Kang Asif sudah menghubungi dari hampir 2 bulan yang lalu ya bersiapnya nanti tanggal sekian kira-kira bisa nggak, karena kebetulan saya memang punya jadwal rutin di setiap akhir pekannya Jumat, Sabtu, Ahad ada kajian, kecuali di beberapa tempat termasuk yang ganjil ya. Sabtu pekan ganjil Kang, insya Allah saya bisa. Maka kemudian direncanakanlah hari ini untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, silaturahim nyambung ke Masjid An-Nas ini ya. Bapak, tapi ternyata jam 4 sudah standby, les gitu. Kelungse, kayak kesirep. Malah enak kayaknya gitu. Azan gak terdengar. Bangun-bangun udah ngaji, Masya Allah. Jam berapa nih? Allahu Akbar. Mungkin karena saking excitingnya gitu ya, pengen ke An-Nas nih gitu kali pertama. Alhamdulillah, tapi Allah masih menakdirkan masih bisa bertemu walaupun agak lambat ya Pak. Mohon maaf yang selapang-lapangnya ya. Dimaafkan Pak ya. Lapang dada, alhamdulillah. Ini orang-orang sepuh semua jadi kelihatannya legowo, lapang dadanya ya. Alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih wabil khusus kepada Kakanda. Ini saya sebutnya Kakang karena beliau adalah kakak dari teman saya seperjuangan. Ada Ustadz Syahirul Alim, Bapak kenal karena sudah bersama dengan Jamaah An-Nas juga. Iya. Ustadz Syahirul Alim itu satu angkatan, satu alma mater dari pesantren bareng dari sejak aliyah MAPK Darussalam Ciamis, kemudian lanjut ke perguruan tingginya tafsir hadis sama. Backgroundnya sama dengan Ustadz Syahirul Alim. Yang beda satu nasab, yang kedua nasib. Masya Allah. Iya, Kang Alim luar biasa lanjut ke S2 di UI. Nah, sayanya ngember nyari duit. Beda gitu ya. Malang melintang di dunia komputer. Alhamdulillah ini IT minded ini. Karena pimpinannya orang-orang IT, semua lengkap peralatan teknik elektroniknya Masya Allah luar biasa ya.
Kalau beliau ini ahli di bidang software, pokoknya yang terkait dengan itu. Saya namanya punya bakat. Bakat tuh ada dua, bakat lahir, yang kedua bakatku butuh. Tahu Pak ya? Kalau bakat lahir bawaan lahir. Kalau saya ada bakat yang kedua, bakatku butuh. Karena butuh, kemudian saya jualan komputer, laptop gitu dari 22 tahun yang lalu. 99, hari ini sekarang 2022 ya. Alhamdulillah sih nyari hidup dari situ. Jadi ma'isyahnya dari komputer, jualan. Kalau beliau bikin aplikasinya, softwarenya, saya yang jualannya. Walaupun recehan, jualan hardware begitu. Baik, jadi beliau ini kakak saya karena kakak dari teman saya. Alhamdulillah silaturahimnya nyambung ketika kemudian beliau ke rumah untuk menyampaikan niatnya untuk bisa silaturahim dengan bapak-bapak sekalian di masjid kita tercinta ini An-Nas ya. Kalau di Darussalam saya sudah biasa untuk ngisi Jumatan di sana, ada jadwal rutinnya. At-Taqwa sudah lama juga, beberapa tahun, dari tahun kapan tahu lupa saya. Pernah ada kajian, kalau Jumatan terus continue, Ramadan sudah diminta, sudah dijadwalkan malahan. Yang paling rutin di Al-Madani. Al-Madani itu setiap Sabtu, dulu full setiap Sabtu subuh di sana. Sejak kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu. Masya Allah ya. Saya ngajar 7-8 tahun. Sebelum ngajar sudah di sana, jadi kurang lebih hampir 10 tahun bersama dengan bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Kalau subuh lebih banyak bapak-bapaknya yang hadir gitu. Sabtu di sana, lalu dibagi dua, belakangan dibagi dua. Di sana pekan genap, yang ganjil diminta sama masjid di Parakan, Pamulang 2 gitu. Akhirnya bagi dua, kena corona. Kena corona sementara dihentikan, yang Parakan belum lanjut lagi nih. Masih ada Omicron katanya ya. Bilang besok nanti ada Abicron. Omicron sama Abicron. Sampai nanti yang ada on-nya belakang gitu, Masya Allah ya. Jadi yang Sabtu ganjilnya belum lanjut lagi yang diparakan. Nah alhamdulillah ketika beliau minta, jadi pas waktunya saya bisa hadir bersama dengan bapak sekalian di pagi hari ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagai pembuka tentu tak kenal maka kenalan Pak. Kalau tak kenal iya kalau iya. Ini agak dekat. Tadi posisinya kebalik yang jadi agak ngedengung. Tak kenal maka kenalan, tak kenal maka ta'aruf. Jangan kita nggak sayang sama orang hanya gara-gara nggak kenal. Nggak kenal berantem, gimana urusannya? Ya kan, tak kenal kita kenalan. Baik Bapak berahmatullah, nama saya sudah terpampang di sana. Kalau dulu Bapak kenal dengan yang namanya UJ, masih ingat UJ? Almarhum. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun. Itu namanya UJ. Ada Kang Irfan ya. Iya? Artis Pak, yang dibilang artis. Saya diajarin gitar sama beliau nih, melalui Ustadz Alim gitu. Kami pencinta seni, sekurang-kurangnya mencintai gitu. Iya, karena bagi kami seni itu bagian dari kehidupan Pak, nggak bisa dipisahkan kan. Gemericik air, rembusan angin, itu bunyi suara semua, itu musik semua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira semana? Amin. Itu do, Pak. Ya kan? Do enggak itu? Do. Oh, segitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya beda lagi. Diajarin musik lama. Punten banget terbiasa. Baik, Bapak berahmatullah. Jadi tak kenal maka
kenalan, nama saya sudah terpampang. Dulu ada UJ, sekarang Bapak ketemu sama Ujo. Ustadz Jono. Biar gampang, Jawa, walaupun Jawanya saya tanda tanya Pak, dipertanyakan, kamu Jawa mana? Jawa Barat, tak bilang. Kok Jono, Jana harusnya. Iya, kalau orang Sunda Jana Pak. Orang Jawa Jono gitu kan. Saya bilang dulu Bapak punya anak pertama sudah bagus, namanya Hasanuddin. Itu kakak saya, laki-laki. Beliau berharap anak keduanya perempuan. Karena sudah laki-laki, maka pengennya dapat anak perempuan. Dipersiapkanlah nama Nurjannah, cahaya surga. Zaman itu belum ada USG. Begitu lahir ceprot, laki lagi. Ya udah dibelokin dikit jadi Nurjono. jadi kata jannah, cahaya surga. Mudah-mudahan sih ya, sebagai doa kan Pak, nama itulah doa begitu ya. Mudah-mudahan kebagian lah, keberkahan dari nama yang disiapkan oleh orang tua ya, menjadi cahaya surga. Walaupun agak gelap Pak. Baik, ini Ujo. Jadi Bapak boleh panggil saya Ujo atau Kang Jono kalau sama teman-teman sih. Nah, kalau sama orang Jawa Mas Jono gitu. Monggo lah, terserah. What is it name, saya bilang. Apalah artinya nama. Baik, saya sudah berkeluarga Pak. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Udah berapa nih? 2001. Sekarang 22 ya. 2001 saya berkeluarga. Istri saya 3. Anaknya. Tadi koma itu Pak. Istri saya 3, anaknya. Gitu. Kalau istri satu aja nggak habis, satu juga. Ngapain pakai? Baru satu di sini. Satu aja, satu di sini. Masya Allah. Ini bapak-bapak kalau ngomongin soal begitu semangatnya luar biasa. Ya apa, biasa aja Pak ya. Iya. Oh udah biasa. Ustaz, saya mau nyontoh Ustaz dulu dah, nggak tanya duluan salah sih. Kemauan ada, kemampuan insya Allah ada. Yang nggak punya keberani. Baik Pak, tujuan menikah itu litaskunu ilaiha, agar mendapatkan kedamaian, sakinah, keharmonisan. Kalau lebih dari satu berantem mulu ya Pak ya. Jadi cukup satu. Iya. Kan ending ayatnya di surah An-Nisa itu jangan dipenggal nih. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau khawatir nggak bisa adil, satu saja. Itu baru khawatir doang. Ustaz kan belum dibuktikan. Itu baru khawatir saja kita bisa mengukur gitu. Nggak bisa adil, udah satu aja. Insya Allah sakinah rumah tangganya. Semoga kita semua ya, rumah tangga kita semua sakinah ya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, tinggalnya deket Pak, tinggal nyebrang. Ini komplek MA Estate, nyebrang ke sana ada jalan Pinang, setelahnya jalan Pinus, masuk ke dalam, di tengah ada masjid. Masjid itu bijiwaril masjid, sampingnya masjid itu rumah saya, di sebelah kirinya masjid, sebelah timurnya masjid. Alhamdulillah sedang berproses pembangunannya. Ini sudah 4 tahun sekian bulan, 4 tahun kurang lebih, 4 tahun 5 bulan. Sedang berproses pembangunannya, renovasi Pak dari yang sebelumnya gitu. Dibuat agak besar karena memang komplek kami 500-an kakak, masjidnya 1. Jadi kalau nggak cukup menaungi seluruh jamaah, kasihan pada kemana-mana begitu. Kalau Jumatan saja sekarang sudah full, 1 lantai baru yang terpakai, lantai yang keduanya sedang berproses begitu, sampai keluar-luar ke jalan. Apalagi masa PJJ, masa corona ini dibikin berjarak begitu Pak ya, jadi kurang cukup. Apalagi masa Idul Fitri maupun Idul Adha udah luar biasa. Alhamdulillah ya.
Jadi 2 lantai, luasnya 400-an kakak yang dibangun 400 kakak, 400-an meter yang dibangun sebagai ruang ibadah, begitu sisanya selasar. Sampingnya selasar ya. Bapak tahu ya di sebelah sana? Nah, nembus dari sini juga bisa tuh lewat apa? Oh ya, Masya Allah. Enggak Pak, iya, alhamdulillah. Oh punya 2 Pak, 2 rumahnya 2 rumahnya. Alhamdulillah. Baik Bapak rahimakumullah, tentu bukan kenalan kita ketemu hari ini, pagi hari ini ya. Ini judulnya, temanya adalah ayat waris. Yang saya tampilkan ini ayat-ayat kuncinya saja. Ada beberapa. Ada ayat utamanya di surah An-Nisa surah keempat, 11, 12, 13, 14 plus 176. Ini dia ayatnya. Nah, ini ayat yang utama. Nanti ada ayat pendukungnya. Ayat pendukungnya adalah ayat pendukungnya ada surah tambahannya ya, Al-Baqarah ayat sekian-sekian, 180, 188, ada juga Al-Baqarah ayat 200 berapa nih Pak? 223, berikutnya lanjut. Banyak, ayat pendukungnya banyak. Tapi sebenarnya dengan 2 ayat pertama saja kita dengan mudah bisa merekam dan mengaplikasikan pembagian waris itu dengan cara sederhana. Mana 2 ayat itu? 2 ayat itu adalah surah An-Nisa surah keempat ayat 11 12 saja, 2 ayat. 11 12. Oke. Baik. Lalu biar Bapak tidak mengernyitkan dahi, Bapak dan Ibu belajar ilmu waris kayaknya ruwet. Belum apa-apa kayaknya udah pusing gitu. Susah. Ustaz lah, susah ngitung-ngitungan gitu kan. Apalagi kemudian tampilkan ayatnya, kemudian disampaikan istilah-istilahnya gitu, lalu pembagiannya humus, sudus, macam-macam gitu, pakai bahasa Arab lagi, ribet. Saya sampaikan ini ke majelis banyak tempat, salah satu diantaranya adalah Raudhatul Hakim. Raudhatul Hakim itu berarti taman para hakim, karena memang di komplek MA. Di komplek MA-nya bukan komplek MA sini, tapi komplek MA BSD. Pernah tahu Pak? Ada komplek MA yang lain, BSD, yang persis berdampingan dengan pintu masuknya Residen 1 BSD ya. Nggak tahu ya, samping di situ itu ada komplek MA juga di sana. Sebagian MA, sebagian lagi nyampur dengan komplek besar, komplek yang lain. Alhamdulillah di situ luar biasa karena pimpinannya Hakim Agung, ketua yayasannya Hakim Agung, ketua DKM-nya Hakim Agung, luar biasa gitu. Itu salah satu masjid yang dahsyat ya, kemakmurannya luar biasa gitu. Jamaahnya juga banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sampaikan materi ini, kemudian setelah selesai saya dideketin sama pimpinan yayasannya gitu. Ustaz, kalau saya yang ngajar, ini Hakim Agung Pak, doktor, beliau dinasnya di Mahkamah Agung. Saya sampaikan ini 1 semester 6 bulan. Karena beliau juga ngajar begitu di kampus gitu, 1 semester. Kita bisa belajar dengan cara yang sederhana, 10-15 menit kelar gitu. Luar biasa. Dia acungi jempol. Nah, hari ini kita praktekkan Bapak. Ya, hari ini kita praktekkan. Fokusnya bukan pada teks, tapi pada gerak dan nada dan suara. Gerak dan suara gitu ya. Maka mohon izin saya berdiri ini. Tidak akan menunjukkan kepada ayat-ayatnya. Kita tidak fokus ke ayat-ayatnya, tapi kepada gerakannya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebenarnya mudah, sederhana untuk mengaplikasikan apa yang disampaikan di 2 ayat tadi ya, ayat yang ke-11 dan 12 surah An-Nisa itu gitu, dengan cara yang sederhana saja, dengan metodologi yang sederhana. Bahasa Arabnya at-tariqah ahammu minal maddah, itu terbukti. Metode itu lebih utama, lebih penting daripada materi. Materinya berat sekalipun kalau cara penyampaiannya mudah, bisa mudah gitu ya. Sebaliknya, kalaupun materinya sederhana, kalau ruwet disampaikannya, cara penyampaiannya jadi ruwet, jadi susah. Oke, hari ini kita praktekkan Pak, bahwa ternyata pembagian waris itu sangat sederhana, sangat mudah.
Oke, saya kira cukup 5 menit, 10 menit lah ya, 10 menit untuk menyampaikannya gitu. Nanti setelah itu kita aplikasikan langsung pada masing-masing. Siap Pak ya? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fokus kepada gerakan dan suaranya. Suaranya dibantu sebagai bagian paling awal. Boleh silakan Al-Qur'annya sementara ditutup dulu. Kita fokus pada suara dan gerakannya. Saya sebutkan pembagiannya dulu. Buat siapa, kemudian berapa bagiannya. Oke? Lalu saya menggunakan simbol-simbol. Simbolnya adalah simbol tangan. Sederhana saja. Yang tangan kanan ini adalah simbol laki-laki. Yang tangan kiri simbol perempuan. Kalau ke bawah laki-laki berarti apa siapa? Anak. Ke bawah anak. Kanan berarti laki-laki. Kalau saya tunjuk satu berarti laki-laki tunggal. Kalau kalau saya tunjuk perempuan di sebelah sini, yang kiri berarti perempuan satu. Tuh kalau di sininya kosong genggam begini berarti anak perempuan tunggal. Kalau ngacungnya begini berarti anak perempuan 2 orang. Saya sebutkan atau lebih, sebab anak perempuan itu jatahnya sama, 2 orang 20 orang sama, bagiannya sama. Oke, jadi kalau begini anak laki-laki tunggal. Saya tidak perlu sebutkan 2 orang laki-laki dan seterusnya karena nanti bagiannya sama. Cukup 1 saja. Oke. Kalau perempuan bisa 1, bisa 2 atau lebih. Itu simbol paling bawah, anak. Yang ke tengah sekarang. Ke tengah samping kanan samping kiri. Samping kanan laki-laki berarti siapa? Suami. Kalau yang mendapat bagian waris suami berarti yang meninggal siapa? Istri. Jelas Pak ya? Yang meninggal istri, yang dapat bagian waris suami. Kalau tangan kiri yang bergerak berarti istri, yang meninggal siapa? Suami. Kalau suami cuma 1. Oke, makanya cukup mengepal cukup, nggak perlu begini suami gitu ya. Kalau istri bisa begini. Nah lo banyak loh. Tapi karena ya Pak ya, lagi dan lagi ini kebetulan bapak-bapak semua jadi lebih enjoy. Tapi Bapak karena bagiannya sama mau 1 atau 4 orang sama bagiannya istri, maka cukup saya mengepal saja. Nanti khawatirnya dikritisi sama sama perempuan. Ustadz ngajarin nggak bener nih. Jadi cukup begini saja Pak ya. Ini bagiannya istri, mau 1 mau 4 sama bagiannya. Nanti tinggal dibagi berapa orang gitu ya. Baik, ini istri. Kalau begitu ke atas siapa Pak? Orang tua yang meninggal. Dari orang tua yang meninggal berarti bapak. Oke, bapak. Karena bapak pasti 1, maka cukup mengepal saja. Bapak sebelah kanan. Kalau di sebelah sini bapak, berarti sebelah sini ibu. Ibu dari yang meninggal Pak ya. Bukan ibunya tetangga, bukan. Ibu dari yang meninggal. Ibu pasti 1, karenanya cukup mengepal saja. Jelas ya? Baik, simbolnya sederhana kan cuma 6. Atas, bawah, tengah, atau atas. Baik, sekarang kita praktekkan bagiannya. Siap fokus ya. Saya sebutkan pertama kali adalah siapa yang mendapatkan bagian warisnya. Saya mulai dari yang pertama. Kalau begini berarti anak laki-laki tunggal. Anak laki-laki tunggal. Berapa bagiannya? Bapak nanti sebutkan nih, teriakkan suaranya. Asobah. Apa tadi? Asobah. Asobah itu apa? Menghabiskan sisa. Biar gampang saya bikin mudah. Ngabisin. Gitu. Asobah. Ngabisin. Jadi kalau saya sebut anak laki-laki tunggal, Bapak teriakkan. Asobah. Ngabisin. Bahasa Arabnya dulu ya, bagiannya dulu. Asobah. Ngabisin. Mau 1, mau 2, mau 10 anak laki-laki ngabisin udah gitu ya. Jelas ya? Clear. Iya. Jadi kalau Bapak cuma punya ahli waris 1, anak laki-laki, tidak ada orang tua, tidak ada istri, semua tidak ada kecuali anak laki-laki 1, maka 100% harta Bapak turun ke si anak. Asobah. Ngabisin. Selesai 1. Dah. Berikutnya saya ngacung 1 ke sebelah sini. Yang sebelah sini saya tutup.
Berarti anak perempuan tunggal gitu ya. Kodenya anak perempuan tunggal. Berapa bagiannya Pak? Setengah. Berapa setengah itu? Saya konversi langkung, seper-sepernya saya buang. Nggak pakai seper-seper. Setengah 50% dikonversi menjadi persen. Yang bikin bingung ketika belajar walis itu seper-seper. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Berapa KPK-nya gitu. Ya kan? Aduh, dulu zaman SD belajar KPK, Pak, kelipatan terkecil. Sekarang malah banyak orang dikejar-kejar KPK kok. Kita malah nyari KPK, pusing. Maka dikonversi, nggak usah nyari KPK, pakai persentase. Jadi kalau anak perempuan tunggal berapa tadi? Setengah 50%. Setengahnya disebut dulu. Setengah 50%. Clear sudah? Ulangi. Anak laki-laki tunggal apa tadi? Asoba. Anak perempuan tunggal. Gampang ya. Berikutnya kemudian kalau anak perempuan 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Ini anak perempuan doang, sebelah kanannya kosong. Berapa ini kira-kira? 2/3. Ulangi. Anak perempuan 2 atau lebih. 2/3. Mulai bingung nih. Nggak usah mikir, dikasih persentase saja. 2/3 itu 2 kalinya 1/3. 1/3 itu berapa? 100 bagi 3, 33,3. Berarti kalau 2/3 berapa persen? 66,6%. 66,6%-nya. Komanya jangan dibuang, Pak. Banyak itu. Kalau 1 miliar kan lumayan. 66,6%. Jadi kalau anak perempuan 2 atau lebih berapa? 2/3 konversi 66,6%. Gampang ya? Sip, clear. Berikutnya kemudian anak laki-laki, anak perempuan tadi, anak perempuan bersama anak laki-laki. Nah, kodenya begitu. Anak perempuan bersama anak laki-laki. Tadi saya sampai dengan 2 anak perempuan kan ya. Anak perempuan bersama anak laki-laki. Bagaimana jatahnya? 2/1. Yang 1 buat perempuan, yang 2 buat laki-laki. Berarti bagaimana kira-kira enaknya nih? 1/2. Kita balik ya. 1/2. Kan ngacungnya 1 anak laki-laki tunggal. Yang pertama, yang kedua anak perempuan tunggal. Berikutnya anak perempuan 2 atau lebih. Sudah begini kan posisinya. Anak perempuan bersama anak laki-laki 1/2. Simbolnya kelihatan, Pak? 1/2. Oke, bandingannya berarti 1 anak laki-laki setara dengan 2 anak perempuan. Kalau anak laki-lakinya 100 juta, anak perempuannya 50 juta. 2 orang 100 juta. Gitu sebanding. Oke, clear? Jelas Bapak ya? Dari awal siap. Saya sebutkan dulu kodenya, kemudian Bapak teriakan berapa bagiannya. Anak laki-laki tunggal. Anak perempuan tunggal. Setengah. 50%. Gak usah mikir ya. Anak perempuan 2 atau lebih. Oke. Anak perempuan bersama anak laki-laki. Gampang. Selesai udah. Anak udah semua segitu. Sekarang naik ke atas. Oke, naik ke atas berarti suami dan istri. Bapak mau orang tua dulu atau suami istri dulu? Suami istri dulu biar urut ya. Oke. Dari laki-laki lagi. Oke. Suami bersama anak dulu. Saya sebutkan. Suami bersama anak. Maksudnya gimana Ustaz? Istrinya punya anak.
Ini namanya suami bersama anak. Mau sama suami yang sekarang atau mau sama suami yang sebelumnya, yang pasti si istri pernah punya anak. Itu disebut sebagai punya anak. Jadi suami bersama anak berapa Pak? 1/4. 1/4. 1/4 itu berapa persen? 25%. Gampang kan ya masih? 1/4 berapa tadi? 25%. Ulangi. Suami bersama anak 1/4. Sip, gampang ya. Sekarang suami lagi biar langsung sekaligus, atau istri, terserah bapak maunya. Suami habisin dulu. Suami habisin dulu. Suami tanpa anak. Kodenya suami tanpa anak. Kalau nggak punya anak, maka jatahnya 2 kali lipat lebih banyak. Kalau 2 kali lipat lebih banyak, asalnya 1/4 menjadi berapa? Setengah, karena 2 kali 1/4. Setengah. Berapa setengah persen? Setengah itu 50%. Ulangi nih, gampang ya. Suami bersama anak 1/4. Suami tanpa anak setengah 50%. Oke, clear sudah? Baik, berikutnya Bapak masih ingat perempuan itu separuh dari laki-laki jatahnya, 1/2. Begitu juga dengan suami dan istri. Oke, kalau begitu tahu dong, istri bersama anak, satu saja. Istri bersama anak setengah dari suami. Suami berapa? 1/4. Berarti istri 1/8. 1/8 itu berapa persen? Nah, gimana ngitungnya? Gampang, separuh dari 1/4. Separuh dari 1/4. 1/4 berapa persen? 25%. Bagi 2. 12,5% itu Pak. Ulangi. Istri bersama anak 1/8, 12,5%. Ulangi. Istri bersama anak 1/8, 12,5%. Oke. Kalau tanpa anak 2 kali lipat lebih banyak. Berarti berapa? Iya, 1/4. 1/4 alias 25%. Gampang ya Pak ya. Istri tanpa anak berapa jadi? 1/4, 25%. Oke, gampang sudah? Dapat ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau istrinya 4? Bagi 4. Kasihan ya, udah mah dikit jatahnya dibagi 4 bagi. Makanya nggak usah banyak-banyak, 1 aja udah cukup. 1. Baik, bisa gampang ya, gampang kan ternyata. Udah tinggal orang tua nih, bapak dan ibu. Siap, kita mulai dari awal. Nanti praktek soalnya, ya. Setelah ini ulangan. Ada ulangannya. Siap dari awal. Anak laki-laki tunggal. Anak perempuan tunggal. Anak perempuan 2 atau lebih. 2/3, 66,6%. Anak perempuan bersama anak laki-laki 1/2. Suami bersama anak 1/4, 25%. Suami tanpa anak setengah, 50%. Istri bersama anak, istri tanpa anak. Keren udah. Gak pakai mikir lagi kan? Gampang banget. Baik, sekarang ke atas. Laki-laki lagi. Bapak. Oke, sekarang bapak bersama anak laki-laki. Saya sebut laki-lakinya. Bapak bersama anak laki-laki. Yang dimaksud bapak itu adalah bapak dari yang meninggal, Pak ya. Bapak yang dari yang meninggal. Oke, bukan sudut pandangnya bukan dari anak saya, bukan, tapi dari saya. Oke. Jadi itu kakek namanya, Pak. Kakek kalau dilihat dari sana. Kalau dilihat dari yang meninggal adalah bapak.
Jadi bapak, kalau saya punya anak laki-laki, berarti saya sebutkan bapak bersama anak laki-laki. Berapa bagiannya, Pak? 1/6. 1/6, sudus namanya. 1/6. 1/6 berapa tuh Ustaz? Bingung mulai. Nggak usah bingung. 1/6 itu setengah dari 1/3. 1/6 adalah setengah dari 1/3. 1/3-nya berapa? 33,3%. Berarti setengahnya berapa? 16,6%. Bapak rekam 6-nya. 1/6, 16,6%. Gampang ternyata. 1/6 itu adalah 16,6%. Ulangi. Siapa tadi? Bapak bersama anak laki-laki. Berapa? 1/6, 16,6%. Jelas sudah? Oke. Sekarang bapak tanpa anak laki-laki. Saya nggak punya anak laki-laki, punya anak tapi perempuan semua. Berapa, Pak? Berapa? 1/3? Bukan 2 kali lipat, ternyata tidak. Kalau saya tidak punya anak laki-laki, maka bapak posisinya menjadi posisi anak laki-laki. Bagiannya. Berarti apa? Asobah ngabisin. Nah, itu. Waris dalam laki-laki, untuk laki-laki asobah ngabisin. Ulangi. Bapak bersama anak laki-laki 1/3. 1/6. 16,6%. Kalau bapak tanpa anak laki-laki asobah ngabisin. Clear sudah? Sekarang ke ibu. Ibu bersama anak. Saya tidak sebut laki-laki perempuan. Yang penting saya punya anak. Ibu jatahnya berapa? 1/6. Sama dengan bapak. Kalau punya anak laki-laki sayanya 1/6. Berapa tadi? 16,6%. Ulangi. Ibu bersama anak 1/6, 16,6%. Ibu tanpa anak baru 2 kali lipat bagiannya. 2 kali lipatnya, 2 kali lipat dari 1/6. 1/3 alias 33,3%. Ulangi. Ibu bersama anak 1/6. Ibu tanpa anak 1/3. 33,3. Selesai, Pak. Cuma segitu. Itu tadi banyak intermezzonya, makanya banyak waktunya panjang. Agak 10-15 menit ada. Ya. Tapi kalau dilempengin semua 5 menit nggak nyampe. Serius. Coba kita rekam mulai ya dari awal nih. Bapak ya, siap ya? Coba dari awal nih, siap ya? Fokus bapaknya, kemudian lantangkan suaranya, teriakan suaranya, begitu dengan gerakannya. Sekarang silakan ikuti gerakannya. Ikuti gerakannya. Siap? Siap ya? Ya? Nanti dirinya nanti. Kasihan. Bagian paling akhir aja kita praktek. Siap ya? Ulangi ya, teriakan aja dulu ya, mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, kita mulai ya. Yang pertama, anak laki-laki tunggal. Anak perempuan tunggal. Oke, anak perempuan 2 atau lebih. Anak perempuan bersama anak laki-laki. Suami bersama anak 1/4. 25%. Suami tanpa anak 1/2. Ngabisin maunya. Maunya ngabisin. Suami tanpa anak 1/2. 50%. Istri bersama anak 1/8. 12,5%. Istri tanpa anak 1/4. 25%. Bapak bersama anak laki-laki 1/6. 16,6%. Bapak tanpa anak laki-laki. Soba ngabisin. Merdeka bapak, keren. Ibu bersama anak 1/6.
16,6%. Oke. Ibu tanpa anak 33%. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa menit? Nggak nyampe 5 menit juga. Cuma segitu-gitunya ya. Kita banyak intermezzonya aja, jadi panjang nih waktunya nih. Sekarang 6.15 hampir, Pak. Bagaimana? Saya mohon ke ridhoan Bapak gitu waktunya jadi agak molor. Kalau biasanya jam 7 baru selesai ya. Biasa jam 6 ya, Pak ya? Biasanya jam 6. Oke, sekarang agak molor sedikit nih. Baik, bagaimana? Nggak apa-apa? Sampai jam berapa kira-kira? Berapa menit lagi? Bapak bersedia untuk lanjut sedikit lagi? Oke. Kalau begitu sudah tahu kan Pak masing-masing ya. Sekarang silahkan berdiri. Nah, biar seger juga nih pagi-pagi ya kan olahraga. Silahkan berdiri. Oke, kita siap mulai praktek dengan gerakannya tadi ya. Biar Bapak nggak keliru kanan dan kirinya. Saya ngadepnya ke belakang sana. Oke. Ya, biar nggak keliru. Boleh di-shoot ini Kang. Asik ini. Ya, siap. Pak ya, saya teriakan kodenya, sekarang Bapak gerakannya, oke? Bapak pakai ikut gerakannya. Bismillahirrahmanirrahim, siap kita mulai. Oke, anak laki-laki tunggal, bagaimana gerakannya? Anak laki-laki, tuh kan? Anak laki-laki mana Pak? Anak laki-laki. Dibilang. Anak laki-laki tunggal, bagaimana gerakannya? Anak laki-laki tunggal, asoba, mabisi. Anak perempuan tunggal, anak perempuan 2 atau lebih, 66,6%. Anak perempuan bersama anak laki-laki. Oke, suami bersama anak. 1/4. Suami tanpa anak. Setengah, 50%. Istri bersama anak. 1/8. 12,5%. Istri tanpa anak 1/4, 25%. Bapak bersama anak laki-laki 1/6, 16,6%. Bapak tanpa anak laki-laki. Oke. Ibu bersama anak. Ibu tanpa anak 1/3. Alhamdulillah. Sekarang tetap berdiri. Sekarang saya pakai kode suara saja. Bapak praktekkan gerakannya. Kalau sudah bisa itu berarti sudah terekam. Siap ya? Kita mulai. Saya tidak acak dulu, urut dulu. Siap. Pengen lihat nanti kelihatan nih. Ya, siapa yang konsentrasi atau tidak. Baik, siap. Anak laki-laki tunggal, di mana tangannya? Di mana tangannya? Di mana tangannya? Good. Berapa? Asoba, ngabisin. Good. Anak perempuan tunggal, di mana tangannya? Saya tidak gerakan sengaja. Oke, mantap. Berapa? Setengah. Anak perempuan 2 atau lebih, bagaimana gerakannya? Oke. Berapa? 2/3 alias 66,6%. Oke. Anak perempuan bersama anak laki-laki, bagaimana tangannya? Anak perempuannya begini, anak laki-lakinya gini, ya kan? 1/2. Sekarang suami, mana suami? Suami di mana suami? Oke. Hati-hati, suami di sana. Suami bersama anak berapa? 1/4. 25%. Suami tanpa anak. Berapa dulu? 1/2, setengah, 50%. Di mana suami, Pak? Tuh, suami di mana? Di sini nih. Suami. Istri bersama anak. 8. 12,5%. Istri tanpa anak. Oke, Bapak. Sekarang Bapak. Mana Bapak? Oke. Bersama anak laki-laki berapa? 1/6. 16,6%. Bapak tanpa anak laki-laki. Asoba, ngabisin. Ibu di mana ibu? Iya, bersama anak.
Oke, ibu tanpa anak 33,3. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, silakan duduk kembali ayah. Masya Allah, sesederhana itu. Enggak. Iya, karena otak kita asosiatif, ada gerakan, ada suara gitu, itu kan membantu merekam ya. Baik, sekarang prakteknya Bapak. Oke, prakteknya sekarang. Ayo. Nih, Bapak silakan hitung. Silakan Bapak hitung ya. Ini real yang terjadi pada diri saya pribadi ya. Saya masih punya orang tua lengkap, Bapak ada, Ibu ada, 74 tahun, 72 tahun usianya, alhamdulillah masih sehat gitu. Saya punya istri ada, anak laki-laki ada, anak perempuan ada, lengkap nih. Lengkap. Sekarang kira-kira bagiannya berapa? Bagaimana? Saya punya anak laki-laki 1 persis, punya anak perempuan 2 persis. Oke. Kalau saya yang duluan meninggal, saya punya istri 1 saja, 1 cukup, gitu ya. Saya punya istri 1, punya bapak, punya ibu. Sekarang kita mulai dari bawah. Anak laki-laki plus anak perempuan 1. Oke. Bagaimana pembagiannya? Anak laki-laki dan anak perempuan saya bagaimana? 1:2. Kapan ngitungnya? Entar. Paling belakang. Maka yang dibagi terlebih dahulu adalah istri. Oke, istri saya dapat berapa? Kalau saya punya anak? 1/8. 1/8 alias? Iya, 12,5%. Karena saya punya anak, maka istri saya dapat 1/8, 12,5%. Oke, clear. Sekarang bapak dan ibu, berapa bagiannya bapak? 1/6 karena saya punya anak laki-laki. Oke, jelas ya. Sekarang kalau ibu saya berapa Pak? 1/6 juga karena punya anak. Ada anak laki-laki maupun anak perempuan. Jelas sudah, clear? Oke. Kalau begitu bagaimana bagiannya? Kasih istri 12,5%. Biar gampang ngitungnya, kalau harta saya 100, mau 100 juta, kekecilan Pak. 100 miliar boleh dah, 100 miliar. Nggak apa-apa ngitung duit orang ini, bodo amat. 100 miliar misalnya ya Pak. Saya punya warisan 100 miliar. Istri saya dapat berapa? 12,5. Ada setengahnya Pak, dihitung Pak. 12,5 M buat istri. Buat bapak berapa? 1/6 alias 16,6% buat bapak, 6%. 16,6 miliar buat bapak. Ibu 16,6 miliar juga. 16,6, 12,5. Berapa coba dihitung? 16,6 ditambah 16,6 sama dengan 1/3. Berapa itu? 33,3%. Oke, istri saya dapat 12,5%. 33 ditambah 12,5%. 33,3 ditambah 12,5%. Berapa itu? 48,8%. 48,8%. Sisanya berapa? 51,2%. 51,2% dibagi kepada anak saya yang laki-laki, 2 bagian yang perempuan. Berapa itu? Terserah berapapun, pokoknya anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Habis, sudah selesai. Oke. Sekarang bagaimana? Dari atas dulu. Yes, dari atas dulu. Ngitungnya boleh Pak? Kalau dari anak dulu nanti susah. Contoh. Kalau bapak punya anak tunggal laki-laki, jatahnya berapa tadi? Soba ngabisin. Bapak masih punya orang tua, bapak dan ibu. Berapa bagiannya? Punya anak laki-laki? Ya. Berarti kalau begitu, kalau diurut Pak, dari atas dulu pembagiannya. Oke. Tapi dengan catatan juga ya, dengan catatan juga. Kalau saya punya anak laki-laki tunggal, tidak punya anak perempuan, misalnya, anak laki-laki saya cuma 1. Oke, bapak masih ada, istri ada, bapak ibu masih ada. Bagaimana bagiannya? Bapak saya berapa? 1/6 karena punya anak laki-laki. Ya, ibu 1/6 tetap, berarti jatahnya 16,6%. Oke, istri tetap jatahnya 12,5%. Oke, anak saya soba ngabisin. Berapa tadi bagiannya? 51,2% blug ke laki-laki, anak laki-laki. Sisanya. Tapi jangan di depan. Jangan di depan ngitungnya gitu. Anak laki-laki saya kan tunggal. Soba ngabisin. Udah.
Itu bukan asobah namanya. Asobah itu menghabiskan sisa, ya kan? Jadi dihitung dulu yang lain, baru kemudian habis buat. Apakah asobah selalu lebih besar? Belum tentu. Contoh, kalau saya tidak punya anak laki-laki, ini contohnya konkret sama ya, kasusnya sama. Anak laki-laki saya tidak ada. Yang ada anak perempuan 2 orang, ya kan? Ada istri, ada ibu, ada bapak. Oke, sekarang bagaimana hitungannya? Dari mana kita mulai? Dari orang tua. Oke, 1/6 buat ibu berapa? 1/6 alias 16,6%. Buat bapak? Buat bapak siapa berapa? Nggak punya anak laki-laki. Asobah, ngabisin, clear ya? Oke, istri 12,5%. 2 orang anak laki perempuan, 2 anak perempuan, 2/3 alias 66,6%. Sekarang kita hitung. Anak perempuannya, hitungnya dari ibu boleh. 1/6, 16,6%. Ditambah dengan istri berapa? 12,5%. Berapa itu jumlahnya? Sekian, iya kan? Berapa? Berapa Pak? Coba dihitung. 16,6 ditambah dengan 12,5. 16,6 29,1. Anak perempuan 2 berapa? 66,6%. 66,6 ditambah dengan 29,1. Berapa itu? Sisanya buat bapak berapa? Dikit. Ya? Iya, dikit karena banyak, yang lebih banyak adalah buat yang punya porsi tadi. Namanya zawil furud. Nggak usah bingung dengan istilah, udah biarin aja pokoknya. Yang punya bagian namanya zawil furud itu lebih banyak porsinya daripada asobah. Tapi ini menyelesaikan. Karena kalau nggak ada bapak, nggak habis Pak. Nggak habis tuh kalau nggak ada bapak. Bagaimana kalau nggak habis? Kalau nggak habis kemana? Kakak dan adik saya, mau laki-laki mau perempuan, akan menghabiskan sisanya. Kakak adik yang laki-laki 2 kali bagian yang perempuan. Yang ngabisin adalah kakak dan adik. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang diantara kita yang punya saudara, kakak atau adik gitu ya, yang anaknya perempuan semua Pak gitu, deketin Pak. Deketin. Bapak dapat jatah soalnya. Belum kebayang. Kakak saya sudah almarhum, Kang Hasan sudah almarhum. Usianya baru 54,5 tahun. Belum lengkap 55 tahun. Anaknya 3, tapi perempuan semua. Anaknya 3 perempuan semua. Itu kami adik-adiknya punya potensi untuk mendapatkan sisa warisan dari kakak. Sebab anak perempuannya cuma 66,6%, istrinya 12,5%. Cuma untungnya masih ada orang tua, ada bapak, ada ibu. Ibu dapat 16,6%, bapak saya sisanya ngabisin. Kalau sudah tidak ada bapak, kami adik-adiknya yang dapat. Ini cara perhitungan waris. Jadi ternyata kita sudah buktikan bahwa perhitungan waris itu sederhana Pak. Sangat mudah, sangat mudah. Yang tidak mudah itu biasanya adalah mengaplikasikannya. Iya, mempraktekkannya itu yang udahlah Ustadz, sama-sama anaknya laki-laki perempuan samain aja, sama rata sama rasa adil gitu. Itu tuh yang jadi problem. Nah, iya, Bapak karenanya maka di bagian akhir saya tampilkan ini. 50%. Masih ngitung persen dia. Oke. Siap, 3 menit lagi terakhir. Baik, di bagian akhir saya tampilkan ini. Tilka hududullah. Ayat yang ke-13-nya itu adalah had Allah, batasan Allah, mana harfiahnya. Hukumnya Allah, batasan Allah, syariatnya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa dzalikal fauzul azim, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Itu ayat yang ke-13. Kalau kita menaati hukum, yes, betul. Berat Ustaz. Iya betul. Karenanya balasannya surga. Kenapa hukum waris itu berat untuk diterapkan gitu? Karena balasannya surga. Kalau remeh, cemen, ringan, balasannya piring, kipas gelas. Karena surga balasannya maka memang
berat menerapkannya begitu ya. Ya, tapi hati-hati ini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau menerapkan hukum waris, wa yata'adda hududahu, melampaui hukum Allah, menganggap paling adil, sudah sama rata sama rasa, Ustaz. Laki-laki perempuan sama-sama anaknya sama aja bagiannya, itu dianggap paling adil. Itu yata'adda hududahu, melampaui had Allah Subhanahu wa taala, yudkhiluhu naran khalidan fiha, maka Allah masukkan ia ke dalam neraka dan kekal abadi di dalamnya, walahu adzabun muhin, dia mendapatkan siksa yang menghinakan. Masya Allah, beratnya di situ. Bagaimana? Jadi hukum waris wajib kita terapkan. Ustaz, bagaimana kalau ada kerelaan? Ya, antara anak ada kerelaan, boleh. Diakomodir nggak? Diakomodir bisa. Bagaimana caranya? Bagi dulu sesuai hukum waris. Oke Pak ya? Saya punya anak satu laki-laki, 2 anak perempuan. Bagiannya adalah 1:2. Bagi dulu sesuai dengan hukum warisnya, 1:2. Dek, karena kamu perempuan, maka hakmu adalah setengah dari yang laki-laki. Secara hukum waris bagi dulu. Tadi 100 miliar begitu, jatahnya masing-masing 51,2%, sisanya dibagi, sekian dapatnya. Misalnya anggaplah misalnya 20, gampangannya Pak ya, karena dibagi 20% misalnya gitu. 20 miliar berarti masing-masing satu orang nih kalau dibagi rata. Kalau dibagi 3, jarang-jarangnya gimana? Dibaginya 4. 51,2 dibagi 4. Oke, karena jatahnya laki-laki 2, jatah perempuan 1. Cara ngitungnya gitu, biar gampang ya. Dibaginya bagi 4, jangan dibagi 3 nih. Karena jatahnya laki-laki 2 daripada perempuan. Oke, dibagi 4 ternyata dapatnya 40, misalnya 40 berapa tak? 51,2 ya, dibagi 4 kira-kira berapa? 15 kali 4 60. Berarti kurang. Anggaplah 13% ya, 13%. Oke, masing-masing jatahnya 13%, laki-laki kali 2, berarti 26%. Gampangnya begitu ya. Bagi dulu sesuai hukum warisnya, tapi kemudian setelah itu kemudian mereka saling merelakan satu sama lain, nggak apa-apa. Selesai. Ya, Dek, kan kakak sudah lebih mapan, lebih kaya daripada kamu gitu kan. Nggak apa-apa deh, bagian kakak gitu, kakak bagi lagi ke kamu. Harusnya dapatnya 26,5 sekian persen miliar gitu ya, misalnya gitu. Ini deh buat kamu. Dihitung-hitung ternyata jadi bagiannya dibagi 3 misalnya. Itu atas kerelaan masing-masing. Itu nilainya berarti bersedekah si kakak laki-lakinya kepada adik perempuannya. Nilainya menjadi kebaikan lagi. Tapi catatannya setelah hukum warisnya diterapkan. Jangan di depan. Kalau di depan nanti menjadi hukum adat. Itu yang ditanggap sebagai yata'adda hududahu, melampaui batasannya. Insya Allah sama kulit Pak ya, kakak adik saling merelakan insya Allah ya. Insya Allah saling merelakan gitu. Cuma biasanya yang tidak rela adalah istrinya. Nyambung belum nih? Bapak sama adik sayang gitu kan, maka ya sudah nggak apa-apa deh gitu ya. Kakak sudah tahu bagian kakak nih 26% gitu kan, tapi nggak apa-apa deh kakak kasih sama kamu misalnya 10%-nya gitu, misalnya gitu, nggak apa-apa. Istrinya yang ngamuk, nah itu problem. Makanya tidak mudah menerapkan hukum waris gara-gara banyak kepentingan di dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, poin utamanya adalah yuk kita perempuannya 5 berarti 9 begitu. Baginya begitu, dibagi 9 biar gampang hitung ya Pak ya. Nanti ya. Kalau si Umar misalnya dia berwasiat sebelum wafat. Oke. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Bagi waris setelah wasiat dan hutang piutangnya dituntaskan. Selesaikan dulu wasiatnya, selesaikan dulu hutang piutangnya, baru dibagi waris. Sisanya berapa? Baru bagi warisnya. Oke, clear ya Pak ya. Bagaimana kalau wasiatnya kepada ahli waris? La wasiyata liwarisin. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Wasiat itu kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pak, kalau ngasih bagaimana ke anak sebelum meninggal? Itu namanya
hibah. Tapi catat, hibah kepada ahli waris akan diperhitungkan sebagai bagian dari jatah warisannya. Kenapa begitu? Itu melindungi ahli waris biar tidak ada kezaliman. Orang tua sayang banget sama kakaknya, sayang banget, jor-joran dah ngasihnya. Adiknya malah nggak dikasih. Nanti bahaya nih, ada ketimpangan, ketidakadilan sosial. Maka hibah kepada ahli waris silahkan, tapi dengan catatan nanti akan diperhitungkan sebagai bagian warisan. Dia sudah dapat bagian sekian gitu. Ya, Nampaknya. betul, bisa. Oke. Bapak satu hal lagi biar nanti saya tidak dipersalahkan. Catat ya Pak ya, catat yang barusan tadi kita lakukan itu adalah harta yang sudah murni selesai 100% miliknya yang meninggal. Apa itu? Satu, min ba'di wasiyati yusi biha audain, setelah selesai wasiat dan hutang piutangnya. Ada yang kedua. Yang kedua adalah setelah diambil harta gonogini. Ustaz, harta gonogini gimana? Harta kekayaan bersama sepanjang bapak bersama dengan istri disebut sebagai harta gonogini. Di luar harta bawaan. Oke? Bagi dulu antara suami dan istri. Kalau saya meninggal, harta saya bukan 100% yang saya tinggalkan. Yang 100% yang saya tinggalkan itu bisa jadi warisan dari orang tua sebagian, bisa jadi yang sebagiannya adalah harta bersama dengan istri saya. Berjuang bersama merintis kehidupan, mulai dari nggak punya apa-apa Pak. Kata istri putus, Ustaz enak amat ya, itu kita yang pecekang-peceking, bontang-panting, kaki jadi kepala jadi kaki, 20-30 tahun. Begitu meninggal suami saya cuma dapat jatah 12,5%, 1/8. Halo, kecil bener. Kasihan dah istri. Ya kan? Bapak catat itu setelah dikasih gonogini dulu. Gonogini bagaimana? 50% lawan 50%. Kalau saya meninggal, ternyata warisan saya misalnya yang ditinggalkan itu 100 miliar tadi. Oke, 100 miliar. Yang 100 miliar itu bukan harta saya doang. Tapi 50 miliarnya punya saya, 50 miliar punya istri. Kalau ini hartanya harta bersama semua. Yang 50 miliar itulah yang dibagi sebagai bagian dari harta waris saya. Jadi istri saya sudah dapat 50 miliar duluan sebagai harta gonogini. Plus 12,5% dari 50 miliar milik saya. Totalnya istri di sini di Indonesia dapat totalnya 56,25%, sebanyak 12,5% dibagi 2, 6,25. Jadi 56,25% kalau dihitung global itu miliknya istri. Sisanya bagi kepada yang lain. Kelar ya Pak ya, harta gonogini. Kalau yang perempuan meninggal bagaimana? Sama 50%. Yang dibagi adalah jatahnya perempuan. 50%-nya milik saya. Jadi bagaimana kalau istri yang meninggal duluan? Kalau istri yang meninggal duluan, 50 miliar punya saya sebagai suami, ambil dulu. Yang 50 miliar dapat jatah lagi berapa kalau punya anak? 1/4, 25% dari 50 miliar tuh. Ambil lagi. Kalau dihitung dari global, setengah dari 25%, berarti 12,5%. Jadi suami globalnya dapatnya 60 berapa Pak? 12,5%. 62,5% dari total. Kalau istri 56,25%. Demikian ini cara perhitungannya. Atau kalau dipotong juga dengan ini Pak, misalnya ini ada orang tua, bagikan anak-anak supaya bersih, itu dikeluarkan dulu 2,5%. Zakat. Oh zakat, zakat. 2,5% dikeluarkan dulu, jadi zakatnya seolah untuk orang tua. Ya, zakatnya dianggap sebagai dain. Min ba'di wasiyati yusi biha au dain. Hutang. Belum dizakati nih, dizakatin dulu itu dain. Yes, betul. Bagaimana? Suami meninggal tidak punya anak. Suami masih punya orang tua? Masih punya orang tua. Bapak masih ada? Nggak ada. Cuma tinggal ibu saja berarti. Bagaimana? Ini yang namanya kalalah, Pak. Halo, Pak.
Ada pembahasan berikutnya adalah kalalah. Yang begitu sih memang nggak sampai kita ke sana gitu. Yang ruwet-ruwet nggak usah. Yang sederhana saja. Namanya kalalah. Kalalah itu apa? Yang tidak selesai bagian warisnya. Saya punya anak perempuan doang. Punya ibu, ada istri, tapi nggak punya anak laki-laki, nggak punya bapak. Nanti nggak selesai tuh pembagian warisnya. Tadi kemana? Kakak dan adik. Oke. Saya nggak punya anak sama sekali. Oke. Yang ada tinggal istri. Berapa jatahnya istri kalau nggak punya anak? 1/4, 25%. Ibu berapa dapatnya? Nggak punya anak. 1/3, 33,3%. 33,3% ditambah dengan 1/4, 25%. Sisanya kemana? Kakak dan adik saya. Oke, kakak dan adik saya mendapatkan menjadi posisi anak-anak saya. Mereka yang ngabisin sisa. Laki-laki banding ke kakak dan adik. Maka jadi kalau ada orang di antara kita punya keluarga nggak punya anak, deketin, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya. Bapak nggak apa-apa waktunya? Nggak apa-apa waktunya? Nggak apa-apa ya? Nggak. Siap, silakan. Kalau sudah punya saudara, nggak punya keluarga. Punya saudara? Nggak punya keluarga, nggak punya istri, nggak punya anak, gitu ya. Oke, kemana warisnya? Beruntunglah kakak dan adiknya dan orang tuanya kalau masih ada. Yang jadi wali warisnya adalah kakak dan adik dan orang tuanya. Gitu, sisanya ke sana. Orang tuanya bagaimana? Karena nggak punya anak berarti ibu 1/3. Bapak kalau masih ada ngabisin. Kakak dan adik nggak kebagian. Tapi kalau bapak sudah nggak ada, maka kakak dan adik dapat jatah lebih banyak. Ngabisin sisanya tadi ya, namanya asal. Tapi di sisanya itu dicatat ya sesuai dengan waris. Laki-laki banding 2, 1/2 dengan perempuan. Ya. Kalau anaknya angkat. Bagaimana dengan anak angkat? Anak laki-laki sama perempuan. Tapi bukan anak kandung ya. Ya. Baik, anak angkat secara nasab bukan darah daging kita. Maka hukum awalnya anak angkat tidak mendapatkan hukum hak waris. Tapi si ibu ini kan punya kakak sama adik. Dan punya adik lah, punya adik 3. Tapi dia nggak mau ngasih warisannya ke saudaranya, maunya buat anak-anaknya aja. Ya itu ya ta'adda hududahu tuh, melampaui hadnya Allah berarti kan, melanggar hukumnya Allah gitu. Karena hukum Allahnya anak angkat tidak berhak mendapatkan waris. Tapi bagaimana kalau kita sayang sama anak angkat kita? Boleh. Ada namanya hibah atau wasiat. Boleh. Catat maksimal 1/3. Maksimal 1/3 agar ahli waris yang lain tidak terzolimi. Maka ada batasan maksimal 1/3. Alhamdulillahirabbil alamin, kelihatannya sudah lapar ini. Jadi kita bisa lanjutkan diskusinya Pak ya di luar sambil istirahat, sambil ngopi-ngopi gitu ya, lebih santai, lebih rileks ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat yang kita lakukan pagi hari ini. Semoga kemudian kita bisa semua menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian Allah janjikan surga dan kita bagian dari dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya jangan sampai di antara kita yang melanggar aturan Allah, ada yang melanggar aturan Allah, jangan tidak menerapkan hukum waris karena ancamannya luar biasa. Yudkhilhu naran khalidan fiha, kekal abadi di neraka, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan hukum-hukumnya termasuk warisnya, dan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memberikan warisan kepada anak cucu kita, kepada ahli waris kita, karena nilainya sedekah untuk kita, nilainya menjadi pahala untuk kita ya, yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian insyaallah pahalanya mengalir selama waris kita itu digunakan dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Banyak kekurangan di sana sini, mohon dibuka pintu maaf yang selapang-lapangnya, bil khusus tentang waktunya Pak ya. Ya, kalau ada kebaikannya itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemudian menjadi bagian dari jariyah ya, ilmun yang yuntafa'u bihi, yang bermanfaat, yang jariyah pahalanya mengalir sampai nanti. Amin. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.